Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Dewi Pratiwi dari tingkat 2A Program Studi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik Islam dan budaya dengan mengangkat isu pandangan ulama terhadap syukuran 4 bulanan kehamilan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak. Mungkin Anda pernah mendengar syukuran 4 bulanan ini. Nah, apa sih yang dimaksud syukuran 4 bulanan ini? Syukuran 4 bulanan merupakan kegiatan mendoakan ibu yang sedang hamil beserta bayi yang dikandungnya saat usia kandungan mencapai 3 bulan memasuki 4 bulan. Pada saat kehamilan memasuki usia 4 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin yang terdapat di dalam rahim ibunya, di mana dalam beberapa adat masyarakat sering memperingati momen ini dengan sebutan acara 4 bulanan. Fenomena yang terjadi di masyarakat, contohnya masih terdapat masyarakat yang melakukan selamatan 4 bulanan kehamilan dengan ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti masih menggunakan sesajen untuk leluhur dan memandikan kembang yang dilakukan oleh ibu hamil tersebut yang dipercayai untuk menolak bala dan mendapatkan keselamatan bagi si ibu dan bayi yang dikandungnya. Tidak ada dalilnya yang mengadakan syukuran untuk kehamilan 4 bulanan ini. Ini merupakan tradisi yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan wajib atas setiap muslim untuk meninggalkan semua perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah mengadakan syukuran 4 bulanan ini diperbolehkan dalam ajaran agama Islam? Nah, bagaimana sih menurut pandangan ulama mengenai syukuran 4 bulanan ini? Nah, menurut beberapa pendapat para ulama seperti Persis, menurut pandangan beliau, 4 bulanan wajib kita bersyukur, tetapi tidak ada perintah melakukan syukuran 4 bulanan. Karena 4 bulanan itu diberikannya roh ke dalam bayi, sehingga kita wajib bersyukur, tetapi tidak ada perintah dalam ajaran agama Islam untuk kita melakukan acara-acara syukuran 4 bulanan. Tetapi bukan kita tidak boleh untuk bersyukur. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran, Allah yang menjadikan sesuatu di dalam perut, mau kembar, laki-laki ataupun perempuan, mau hidup mau mati. Islam bukan budaya, Islam itu ajaran bukan budaya. Budaya itu adanya perubahan, tetapi Islam tetap Islam, fokus kepada ajarannya. Nah, menurut menurut beliau, acara syukuran 4 bulanan kehamilan ini tidak bertentangan, melainkan terhadap bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikan rizki, membagi-bagikan makan, termasuk ke dalam bersedekah, yang dimana bersedekah itu sebagai tolak bala. Sedekah itu tidak menjadi sebagai alat untuk dikabulkannya doa. Tinggal dari pendirian kita seseorang untuk mengukur bertolak belakang tidaknya dengan Al-Quran, rukun Islam dan rukun iman. Kalaupun bertentangan, alangkah lebih baiknya kita untuk tidak melakukannya, tetapi jika tidak bertentangan itu semua tidak apa-apa, tetapi juga tidak menjadi sebagai sebuah kewajiban. Yang dimana kita tangkap itu adalah semangat berdoanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat bersyukurnya, dan semangat berbagi rizkinya. Nah, yang terakhir yaitu menurut NU atau Nahdlatul Ulama. Menurut Nahdlatul Ulama, melakukan syukuran 4 bulanan itu sah-sah saja, karena itu sebagian dari sunnah, karena dalilnya kita diperintahkan untuk bersyukur. Syukuran itu kan ibadah, mensyukuri nikmat Allah itu kan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat nilai-nilai yang muncul dari tradisi 4 bulanan ini, diantaranya nilai tolong-menolong, kerukunan, silaturahmi, hablum minallah, dan hablum minanas. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah, dan dalam waktu 40 hari pula kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutusnya seorang malaikat meniupkannya ruh ke dalam dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal.
yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Riwayat Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Sahih Muslim. Nadatul Ulama mengajari bahwa sebagai umatnya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar janin yang ada di kandungan diberi ruh yang baik dan juga rupa tubuh yang sempurna, tak kurang suatu apapun sebagaimana layaknya tubuh seorang manusia normal pada umumnya. Juga memohon kepada Allah agar sang janin diberi takdir yang baik pula, diberi umur yang panjang, penuh berkah dan manfaat, rezeki yang melimpah penuh keberkahan, ahli melakukan amalan-amalan soleh, dan digariskan sebagai hamba yang berbahagia ketika hidup di dunia dan kelak meninggalkan dunia sebagai orang yang selamat dengan membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan, tradisi ini sah-sah saja untuk dilakukan dan dilestarikan selama tidak menjadi beban bagi si ibu dan janin. Bagaimanapun tidak ada kewajiban harus melaksanakan tradisi ini menurut ajaran Islam. Sehingga jika seandainya ibu janin sedang dalam keadaan kurang mampu untuk melakukan acara syukuran 4 bulanan ini dengan mengundang para tetangga, maka tidak mengapa acara ini tidak dilakukan. Karena sebenarnya mendoakan janin bisa dilakukan oleh si ibu hamil itu sendiri tanpa mengundang para tetangga dengan serangkaian ritual acara syukuran 4 bulanan. Sekali lagi, ini budaya yang ada di Jawa, bukan ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Seharusnya para generasi muda hendak memahami nilai-nilai filosofis dari budaya yang berkembang. Jika budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka tidak ada salahnya kita berperan serta untuk membina kerukunan dan melestarikannya. Jika ditemukan ada tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, generasi muda harus berani merekonstruksi budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.